5 konglomerat muda terkaya di Indonesia ini masuk 50 besar Forbes. Bikin gigit jari, tahun lalu Forbes merilis 50 orang terkaya Indonesia di tahun 2022 berdasarkan usia. Rata-rata orang kaya Indonesia berusia 50 hingga 70 tahun. Dari deretan pengusaha kelas kakap ini ada beberapa pengusaha yang usianya masih di bawah 60 tahun. Misalnya, Siliandra Fangiono menjadi konglomerat termuda Indonesia dengan usia 46 tahun. Selain Siliandra, produser film Manoj Punjabi yang usianya baru 50 tahun. Ada juga pengusaha Arini Subianto 51 tahun, Garibaldi Thohir 57 tahun, dan Haryanto 59 tahun. Lantas berapa harta kekayaan para pengusaha muda ini? Berikut ini ulasannya. 1. Siliandra Fangiono, usia baru 46 tahun. Namun Siliandra telah memiliki harta kekayaan sebanyak 2,2 miliar US dollar atau setara 34,34 triliun. Harta kekayaan tersebut menempatkan Siliandra menjadi orang terkaya ke-20. Siliandra merupakan CEO First Resource, sebuah perusahaan minyak sawit yang terdaftar di Singapura. Meski perusahaan ini ada di Singapura, namun Siliandra memiliki perkebunan di seluruh Indonesia. Keluarganya memiliki saham mayoritas di perusahaan yang dimulai ayahnya Martias lebih dari 2 dekade lalu. Sebelum bergabung dengan bisnis keluarga, Siliandra bekerja di divisi perbankan investasi Merrill Lynch di Singapura. Dia adalah sarjana ekonomi senior dan dianugerahi hadiah buku Pricewaterhouse saat di Universitas Cambridge. Pada tahun 2021, keluarga tersebut mengumumkan perusahaan perkebunan kelapa sawit FAP Agri yang dikendalikan oleh kakak perempuan Siliandra, Widastuti. 2. Manoj Punjabi, pemilik rumah produksi MD Picture. Manoj Punjabi menjadi orang terkaya ke-43 di Indonesia versi Forbes pada tahun lalu. Di usianya yang ke-50 tahun ini, Manoj telah memiliki harta kekayaan 1,5 miliar US dollar atau setara 16,36 triliun. Bersama ayah dan istrinya, Manoj menjalankan perusahaan film terbesar di Indonesia. Tahun 2018 lalu, perusahaan ini telah melantai di bursa saham tanah air dengan IPO senilai 19 juta US dollar. Belum lama ini juga Tencent, perusahaan hiburan asal Cina, juga menanamkan membeli saham Manoj sebanyak 14,6% pada Oktober 2021. Kini Presiden Komisaris MD Picture tengah dikelola istrinya, Sania. 3. Arini Subianto. Forbes mencatat kekayaan Arini Subianto tahun ini sebesar 1,5 US dollar miliar atau setara 23,4 triliun. Nilai kekayaan tersebut menempatkan Arini di posisi ke-28 dari 50 orang terkaya di Indonesia. Wanita usia 51 tahun ini mewarisi harta kekayaan ayahnya, Beni Subianto, yang meninggal pada 2017 silam. Sebagai putri sulung, Arini mengambil alih perusahaan pertambangan dari sang ayah yang saat ini nilainya triliunan. Kini Arini telah menjadi Presiden Direktur Persada Capital Investama yang menjadi perusahaan induk keluarganya. Arini mengawasi investasi Persada di berbagai bidang, mulai dari produk pengolahan kayu dan kelapa sawit hingga pengolahan karet dan batu bara. Saat ini, portofolio Persada mencakup saham minoritas di raksasa batubara Adaro Energi. Tak hanya itu, Arini telah berinvestasi di startup teknologi melalui Persada sejak 2017 lalu. Garibaldi Thohir menjadi orang ke-15 terkaya di Indonesia. Walaupun usianya baru 57 tahun, harta kekayaan Boy Thohir ini telah mencapai 3,45 miliar US dollar atau setara 53,77 triliun. Pada tahun 1997, Boy mendirikan perusahaan pembiayaan sepeda motor wahana Otomitra Multiarta atau WOM Finance. Perusahaan ini sekarang masih mendistribusikan sepeda motor Honda. Saat ini, Boy merupakan CEO dan pemegang saham signifikan Adaro Energi, salah satu eksportir batubara terbesar di dunia. Kakak dari Menteri BUMN, Erick Thohir, ini pertama kali mengakuisisi saham Alit Indokal dalam usaha patungan dengan sebuah perusahaan Australia. Kemudian, bersama mitranya, Boy membeli Adaro pada tahun 2005. Selain itu, Boy memiliki saham di operator telekomunikasi Hutchison 3 Indonesia. Kini perusahaan tersebut bergabung dengan persaingan yang terdaftar di Indonesia, Indosat, pada Januari 2022. 5. Haryanto Cipto Diharjo. Haryanto Cipto Diharjo menjadi orang terkaya ke-45 di Indonesia. Pada usia 59 tahun, Haryanto telah mengumpulkan harta kekayaan sebanyak 1,2 miliar atau 15,89 triliun. Pengusaha manufaktur ini menjalankan perusahaan warisan sang ayah Handojo. Tahun 1981, Handojo mendirikan Impact Pratama Industri. Haryanto bergabung dengan perusahaan pada tahun 1986 setelah lulus dengan gelar MBA dari Universitas Woodbury di Amerika Serikat. Berkantor pusat di Jakarta, perusahaan ini memproduksi bahan konstruksi berbasis polimer seperti atap, lantai, dan pipa. Ini juga mengoperasikan lokasi manufaktur di Australia, Malaysia, Selandia Baru, dan Vietnam. Ini mah warisannya nggak akan habis sampai 7 turunan ya guys.